Hello everyone. Now we meet in seventh meeting which is about the grammar review. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang grammar dari awal sampai pertemuan ke-6 gitu ya. Dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 itu ada 5 topik which we were talking about. First one is parts of speech. Nah, kita ingat kembali ya, part of speech itu adalah kelompok kata yang digunakan dengan cara tertentu. Misalkan kalau di sini contohnya run, jump, and be itu digunakan untuk mendeskripsikan actions atau states. Nah, itu namanya verb. Ya. Ada 8 English parts of speech, ada nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Sementara kalau kita yang kita pelajari di kelas itu hanya ada beberapa ya. Nouns, pronouns, adjectives, verbs, dan adverbs. Untuk yang lain kalian bisa pelajari sendiri-sendiri. Well, then noun is a word that names a person, a place, or a thing. Misalnya contohnya Sarah, lady, cat, New York, Canada, room, school, football, and reading. Nah, noun ini menempati posisi seperti subject, gitu, subject ya, dan objek ya. Jadi tidak hanya subjek tapi objek gitu. This one is subject, this one is object. Jadi noun atau kata benda menempati dua posisi, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Selanjutnya pronoun atau kata ganti ya, kata yang menggantikan kata benda gitu. Contohnya I, he, it, we, them, us, mine, dan itself. Contoh dalam kalimat he doesn't want to go with them ya. Nah, sama seperti noun, karena menggantikan noun juga, maka posisi dari pronoun ada di bagian subjek dan objek. Selanjutnya an adjective. An adjective is a word that describes a person or thing. A thing ya maksudnya. Contohnya big, pretty, expensive, green, round, French, loud, quick, fat. Contoh di dalam kalimat, he has big blue eyes. The new car broke down. Jadi, adjektif itu menempel pada kata benda. Big blue menempel pada kata eyes. New menempel pada kata car. Selanjutnya verb. Kata kerja itu sekelompok kata ya, sebuah kata atau sekelompok kata yang mendeskripsikan action atau state keadaan ya. Nah, verb ini posisinya sebagai predikat di dalam kalimat. Kita lihat di sini, we had a nice lunch. I think that he is right. Had a nice lunch. Think that he is right. Think, had, things. Nah, sementara itu adverb. Adverb adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi informasi lebih banyak tentang verb, adjektif, atau adverb yang lainnya, dan bahkan di keseluruhan kalimat. Ada beberapa yang bisa kita kenali dari adverb. Adverb yang paling umum itu yang dibentuk dari adjektif yang ditambahkan akhiran li ya. Misalnya quickly, naturally gitu. Ya. Kalau mendeskripsikan verb, maka adverb ini menempel pada verbnya. Kata quickly menempel pada kata runs. Nah, kalau menempel pada adjektif bisa juga. She is so beautiful. Nah, so menempel pada kata beautiful. Nah, and then menempel pada verb yang lain, very menempel pada rarely. Gitu. Materi yang kedua, present and past simple. Nah, sebelum ke present and past simple itu ada basic principle-nya dulu. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat itu subject and predicate itu sudah menjadi simple sentence atau kalimat yang sederhana. Subject di sini ada
subjek ini bisa dibentuk dari noun, noun clause, noun phrase, atau gerunds, atau verb ing ya. Predicate dibentuk dari verb atau verb phrase. Untuk prinsipalnya sendiri, Ayu Dewi diikuti verb one. He, she, it diikuti verb one yang diberi akhiran s atau is. Nah, untuk yang negative participle itu ada Ayu Dewi. Diikuti don't dan lalu verb one. He, she, it diikuti doesn't lalu verb one. Verb one itu apa? Verb one itu adalah bentuk infinitif atau kata kerja yang tanpa tambahan apapun. Itu di dalam clue kita disebut sebagai verb one. Sementara itu, di past simple ada verb to. Verb to adalah present participle atau bentuk kedua dari infinitif. Prinsipnya seperti ini. Ayu Dewi diikuti verb to. He, she, it diikuti verb to. Sama. Yang membedakan adalah verb to itu ada dalam bentuk regular dan irregular form. Jadi ada bentuk yang berubah hanya dengan ditambahkan d or ed. Ada juga bentuk yang berubah tidak beraturan. Itu nanti kalian bisa cek di daftarnya ya. Nah, kalau menggunakan was atau were, misalkan ada adjective atau noun, kita bisa menggunakan prinsip yang berikutnya. I, he, she, it diikuti was, tambahkan adjective atau noun. You, Dewi diikuti were, ditambahkan adjective atau noun. While principle number two, the negative past. Nah, kalau present negatif itu don't atau doesn't. Kalau di past simple hanya ada didn't. Ayu, Dewi, he, she, it diikuti didn't, lalu verb one. Karena pastnya sudah ada di dalam kata bantunya atau kata bantu ini ya, be yang did not ya. Maka verbnya kembali ke bentuk yang pertama. Selanjutnya materi yang ketiga, active and passive voice. Pada umumnya kalimat itu subject plus predicate ya kan. Tetapi di dalam kalimat pasif itu subjek dan predicate-nya bertukaran. Yang bertukaran itu subjek dan objek. Misalnya, the janitor cleans the room. Nah, menjadi the room is cleaned by the janitor. Konsepnya adalah selalu be diikuti verb 3. Be-nya seperti apa nanti silahkan lihat kembali di materinya ya. Kalau present itu is, mr ya. Kalau past was atau were diikuti past participle atau bentuk yang ketiga, perubahan bentuk ketiga dari verb atau infinitif ya, cleaned, invented, injured, done, built, taken, dan sebagainya. Prinsipal pasif dalam present form, nah tadi ya, am, is, are. You, Dewi, are verb 3. He, she, it is verb 3. I am verb 3. Kalau untuk passive in past form, you, Dewi itu diikuti were, I, he, she, it diikuti was, lalu diikuti verb 3 gitu. Next, direct and indirect sentences. Reported speech. Nah, ketika menggunakan reported speech, main verb atau verb yang utama di dalam kalimat itu selalu dalam bentuk past. Paul said that, I told her that, ya kan? Paul said that he was feeling ill. I told Lisa that I didn't have any money. Nah, that sendiri bisa dihilangkan, misalkan Paul said that he was feeling ill atau Paul said he was feeling ill. Nah, secara umum present form dalam direct speech berubah menjadi past form dalam reported speech. Ya. Ketika reported speech formnya berubah menjadi past gitu. Nah, kecuali past simple. Past simple itu biasanya bisa sama saja ya bentuknya dalam reported speech atau bisa diubah menjadi past perfect. Nah, kadang dalam reported speech itu verbnya tidak usah digantikan menjadi bentuk pasif. Kenapa? Karena misalkan saja situasinya masih sama, kalian masih
bisa menggunakan verb yang sama dengan kalimat aslinya. Selanjutnya, selain itu kalian tidak masalah mengganti menjadi past juga. Nah, ketika situasinya sudah berubah, silakan ubah menjadi bentuk past. Ya, you can see it in this. You can pause this video to see the sentences. Nah, bisa juga menggunakan say and tell. If you say who somebody is talking to, use tell. Selain itu, gunakanlah say. Sonia told me that you were in hospital. Kalau Sonia said that you were in hospital. Kita tidak bisa menggunakan told. Sonia told that. Nah, bukan juga kalau menggunakan told. Sonia said me, nggak ada ya. Jadi kalau told me, kalau said that. Selanjutnya yang terakhir, adjective clause. Konsep yang paling kalian harus ingat adalah who is for people. Who itu menggantikan orang ya. Jadi nempelnya pada orangnya. That itu untuk orang atau benda. Ya, which itu hanya untuk menggantikan benda. Who, that, which itu namanya relative pronoun untuk menggantikan subjek atau objek yang dalam bentuk pronoun. Ya. Nah, ketika menggantikan objek itu who, that, atau which itu tidak usah dipakai, tidak masalah. Misalkan di sini the man was carrying a bag menjadi the bag that the man was carrying and took some photographs. The photographs that and took, gitu misalnya. Nah, relative pronoun tadi digunakan untuk menggunakan subjek atau objek yang dalam bentuk pronoun, digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Who digunakan untuk orang dalam posisi subjek, whom digunakan untuk orang dalam posisi objek, that digunakan untuk orang atau benda, which menggantikan benda, whose menggantikan orang dalam bentuk posesif atau kepemilikan, where menandai lokasi atau di mana, why menandai alasan. Nah, itu tadi semuanya adalah review dari grammar. Nah, silakan dipelajari kembali untuk menghadapi ujian atau review di praktikumnya. You can learn and relearn the material again. That's it. Thank you for your attention and see you